do, so instinctive and so passionate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Masih bersama dengan Digital Edu, kabar terkini bahwa terdapat daftar kementerian yang membuka formasi CPNS dan P3K 2023. Kementerian apa saja yang membuka lowongan CPNS dan juga P3K? Yuk simak hingga akhir videonya. Sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan mohon jangan lupa untuk di-share. P3K saat ini telah menjadi peminatan yang lumayan tinggi selain CPNS. Pasalnya, banyak tunjangan yang juga didapatkan, tak terkecuali P3K Guru. Formasi guru P3K tahun ini tentunya akan mengikuti pada formasi yang telah disusun oleh pemerintah. Pada tahun 2023 ini, karena perkembangan ekonomi dunia mengalami gejolak yang luar biasa atau bisa dibilang resesi, maka dari itu pegawai negeri sipil menjadi salah satu profesi yang sangat diminati, apalagi oleh kaum milenial. Tak terkecuali pegawai honorer juga mendapatkan kesempatan yang sama. Pemerintah juga telah mencanangkan program-program tertentu agar seluruh pegawai honorer merasakan menjadi PNS meskipun pada jangka waktu yang ditentukan. Tersebutlah P3K. Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa bidang yang diprioritaskan untuk mendapatkan formasi adalah pada tenaga kesehatan, ahli digital dan teknologi, serta tenaga kependidikan, yaitu untuk guru dan dosen. Sementara untuk formasi guru P3K 2023 dari daerah di seluruh Indonesia adalah 580.202 guru, disusul oleh tenaga kesehatan sebanyak 327.542 dan P3K tenaga teknis yang berjumlah 35.629 formasi. Formasi guru P3K yang mendapatkan jatah lebih dari 50% dari seluruh formasi yang ada menunjukkan bahwa pemerintah memang serius ingin mensejahterakan kehidupan masyarakatnya, apalagi tenaga honorer. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memastikan akan membuka seleksi CPNS dan P3K 2023. Jika sesuai dengan rencana yang telah disampaikan, seleksi CPNS dan P3K 2023 dibuka pada pertengahan tahun 2023 atau tepatnya pada bulan Juni. Kabar gembiranya, seleksi CPNS dan P3K tahun 2023 ini tidak hanya dibuka dan diikuti oleh lulusan S1, melainkan lulusan SMA juga dapat mengikuti seleksi CPNS dan P3K tahun 2023. Terdapat beberapa lowongan yang akan membuka formasi pada seleksi ASN tahun 2023 ini. Berikut ini merupakan kementerian yang membuka formasi pada CPNS dan P3K 2023. Sementara itu terdapat 5 penyerapan yang membuka formasi untuk lulusan SMA
yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Kementerian Hukum dan HAM biasanya menjadi salah satu penghargaan yang selalu membuka formasi CPNS untuk para lulusan SMA. Kemenkumham biasanya membuka formasi untuk melakukan pemenuhan kebutuhan pada penjaga tahanan serta pemeriksa keimigrasian. Kementerian selanjutnya yang akan membuka formasi di CPNS untuk lulusan SMA yaitu Kementerian Perhubungan. Kemenhub seringkali membuka formasi untuk CPNS pada lulusan SMA dengan berkas yang diperlukan. Sebagai nilai tambah, para pelamar CPNS untuk lulusan SMA baru mempunyai sertifikat bahasa Inggris maupun sertifikasi komputer. Pada seleksi CPNS tahun 2021 yang lalu, Kemenhub telah membuka formasi untuk lulusan SMA atau SMK sederajat dengan jumlah yang bisa dibilang cukup besar, yaitu sebanyak 684 formasi, dan pastinya formasi ini terbuka untuk para lulusan SMA. Selain kementerian tadi, ada juga kejaksaan. Instansi ini juga kerap memberikan peluang pada seleksi CPNS untuk para lulusan SMA. Pada kejaksaan, lulusan SMA akan ditempatkan dan mengisi jabatan sebagai pengawal tahanan dan pengadministrasi penanganan perkara. Selanjutnya ada pula Kementerian Lingkungan Hidup yang membuka formasi seleksi CPNS untuk lulusan SMA pada formasi polisi hutan dalam bidang perhutanan atau pertanian. Kementerian lainnya yang akan membuka formasi pada seleksi CPNS untuk pelamar lulusan SMA yaitu Kementerian Pertahanan. Para lulusan SMA yang akan mengisi formasi pada kementerian ini akan ditempatkan dan dibutuhkan pada pengemudi ambulans dan juga pemula kataloger. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.